Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kebijakan kesehatan. Nah, kebijakan kesehatan merupakan serangkaian keputusan atau aturan yang disusun dengan tujuan untuk mengatur, meningkatkan, dan menjaga mutu layanan kesehatan masyarakat. Anda dapat menekankan bahwa kebijakan kesehatan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan agar pelayanan kesehatan pada masyarakat berjalan optimal dan merata. Yang kedua, saya akan menjelaskan segitiga analisis kebijakan kesehatan. Nah, model ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu konteks. Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kebijakan seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, isi kebijakan. Nah, isi kebijakan ini termaksud dalam substansi dan materi kebijakan. Apa yang diatur di dalamnya. Yang ketiga, aktor. Aktor ini terkandung dalam pihak atau individu yang berperan dalam penyusun hingga penerapan kebijakan. Aktor dapat berasal dari pemerintah, organisasi, maupun individu. Yang keempat, proses kebijakan. Nah, proses kebijakan ini termaksud dalam tahapan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang contoh kasus menggunakan segitiga analisis. Nah, dalam contoh kasus ini, kita menganalisis kebijakan 4 komponen tadi digunakan. Ketika membahas studi kasus, analisis harus mencakup 1. Konteks kebijakan. Nah, konteks kebijakan ini di dalamnya terkandung dalam situasi latar belakang terbentuknya kebijakan. Yang kedua, aktor. Siapa saja yang terlibat atau individu, organisasi, pelaksanaan, atau program. Nah, yang berikut isi kebijakan. Nah, isi kebijakan ini terdiri dalam poin-poin yang diatur dalam kebijakan. Yang berikut proses kebijakan. Proses kebijakan ini bagaimana kebijakan disusun dan dilaksanakan. Nah, yang berikut isi kebijakan. Isi kebijakan ini kita dapat menjelaskan bahwa ketika menelaah kebijakan, kita harus melihat materi yang terkandung di dalamnya. Misalnya, tujuan kebijakan, kecakupan, strategi, sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta peraturan yang mengikat. Yang berikut, siapa pelaku kebijakan? Nah, dalam ini kita menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan, yaitu yang pertama, individu. Individu ini misalnya tenaga kesehatan, pembuat keputusan, atau masyarakat penerima kebijakan. Yang kedua, organisasi. Organisasi ini termaksud rumah sakit, organisasi profesi kesehatan. Yang berikut, pemerintah atau negara. Nah, ini mencakup pembuat kebijakan formal melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan dinas terkait. Yang berikut, faktor-faktor pembentuk kebijakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 faktor utama yang mempengaruhi lahirnya kebijakan kesehatan. Nah, yang pertama yaitu situasional. Nah, kondisi ini yang bersifat sementara, misalnya adanya wabah penyakit yang mendorong penerbitan kebijakan baru. Yang kedua, struktural. Nah, faktor yang sifatnya stabil dan jangka panjang seperti struktur, demografi, atau sistem pemerintahan. Yang ketiga, budaya. Nilai, norma, dan pandangan masyarakat yang mempengaruhi penerimaan kebijakan. Yang keempat, global atau internasional. Nah, kerjasama antar negara dan pengaruh kebijakan internasional, contohnya program WHO. Yang berikut saya akan menjelaskan contoh analisis kebijakan. Contoh analisis kebijakan yang pertama yaitu tarif layanan rumah sakit. Nah, tarif layanan rumah sakit ini dibagi menjadi konteks. Yang pertama, konteks.
Konteks ini dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Yang kedua, isi kebijakan. Menjelaskan tujuan penetapan tarif. Apakah tarif ini naik? Untuk siapa, serta ada pengecualian atau tidak. Nah, yang ketiga, aktor. Pihak mendukung atau penolakan kebijakan, misalnya manajemen rumah sakit, masyarakat, organisasi pasien. Yang keempat, proses. Nah, ini menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, misalnya menggunakan pendekatan top-down. Yang berikut, contoh analisis kebijakan UU Tenaga Kesehatan atau Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini juga maksud dalam yang pertama konteks. Konteks ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, hukum, dan ekonomi. Yang kedua, isi kebijakan. Nah, isi kebijakan ini mengatur hal terkait tenaga kesehatan atau nakes seperti kewajiban, hak organisasi, profesi, aturan nakes asing, sengketa, sanksi, hingga pembinaan. Yang ketiga, aktor. Nah, aktor ini tercakup pada pemerintah, presiden, DPR, organisasi nakes, kelompok kepentingan, dan partai politik. Yang keempat, proses. Proses ini mencakup perjalanan perumusan kebijakan tersebut dari 2010 hingga disahkan 2014. Yang berikut, tahapan penyusun kebijakan. Nah, tahapan penyusun kebijakan ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah dan isu. Yang kedua, perumusan kebijakan. Yang ketiga, implementasi atau penerapan kebijakan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan segitiga kebijakan. Nah, dalam pemanfaatan segitiga kebijakan ini dibagi menjadi 2, yaitu retrospektif atau penilaian, dan yang kedua, prospektif atau perencanaan. Nah, penilaian ini dibagi menjadi untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Nah, sedangkan perencanaan ini untuk penyusun kebijakan baru, advokasi, dan lobby ke pemangku kepentingan. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu kebijakan kesehatan merupakan landasan penting dalam mengatur dan meningkatkan bagaimana sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Dan melalui segitiga analisis kebijakan Wade and Gilson, nah, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4 komponen utama, yaitu konteks, isi kebijakan, aktor, dan proses kebijakan. Nah, analisis yang komprehensif terhadap keempat aspek tersebut membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Model ini juga bermanfaat baik dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun untuk merencanakan kebijakan baru secara strategis di masa mendatang. Jadi, sekian pemaparan dari materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membawa wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.